Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ramadhani. Saya dari kelas 2E PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. A. Pengertian teori belajar humanistik. Dalam teori ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri dan sebagainya dapat tercapai. Menurut pendapat saya, teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensinya. B. Tokoh teori belajar humanistik. 1. Carl Roger. Roger membedakan dua ciri-ciri belajar, yaitu belajar yang bermakna dan belajar tidak bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Dan belajar tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Menurut Roger, peranan guru dalam kegiatan belajar siswa menurut pandangan teori humanisme adalah sebagai fasilitator berperan aktif dalam 1. Membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar siswa bersikap positif terhadap belajar. 2. Membantu siswa untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar. 3. Membantu siswa untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. 4. Menyediakan berbagai sumber belajar kepada siswa. Dan 5. Menerima pertanyaan dan pendapat serta perasaan dari berbagai siswa sebagaimana adanya. Menurut Arthur Holmes, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Holmes berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila mereka mendapatkan materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagai semestinya. C. Prinsip teori belajar humanistik. Beberapa prinsip teori belajar humanistik. 1. Manusia mempunyai belajar alami. 2. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevasi dengan maksud tertentu. 3. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. 6. Belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. 7. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. 8. Belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan pada diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk menawas diri. 10. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. D. Aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori humanistik lebih menunjukkan pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode diterapkan. Peran guru dalam
Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah sebagai fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umum dilalui adalah 1. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. 2. Mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. 3. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. 4. Mendorong siswa untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. 5. Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pemilihan sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung resiko dari perilaku dan petunjuk. Implikasi teori belajar humanistik. 1. Guru sebagai fasilitator. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa petunjuk. Fasilitator sebagai pemberi perhatian kepada penciptaan suasana awal. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. C. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melakukan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. D. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. F. Di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individu atau bagi kelompok. G. Bila mana cuaca penerima kelas tetap mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti siswa yang lain. H. Dia mengambil praksara untuk ikut serta dan kelompok, perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu adil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. J. Di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencoba untuk mengenali dan menerima keterbatasannya sendiri. Ciri-ciri guru yang berfasilitas adalah 1. Merespon perasaan siswa. 2. Menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang.
3. Berdialog dan berdiskusi dengan siswa. 4. Menghargai siswa. 5. Kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. 6. Menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa atau penjelasan untuk memantapkan kebutuhan segera dari siswa. 7. Tersenyum kepada siswa. Baik, itu penjelasan yang dapat saya jelaskan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Siska Ramadhani dari kelas 2 EPG SD mengucapkan terima kasih.